Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue di Kenangan Misteri. Kali ini gue kedatangan ya bisa dibilang guru spiritual lah ya. Tapi dan tak jauh dan tak bukan ini bukan sebagai narasumber ataupun eh bisa dibilang apa ya? Kerabat gue lah gitu. Sekaligus gue bakalan jadiin dia narasumber gitu sebenarnya. Tapi kalau misalkan teman-teman penasaran, langsung kita sambut aja. Bang Anai. Oh, sehat ya Bang Anai ya. Alhamdulillah berarti. Nah, gimana Bang Anai? Udah lama gitu nih gak ketemu ya. Udah hampir berapa bulan kita, bukan bulan ya? Setahun ada kali ya? Mungkinan kali ya? Bisa. Gimana Bang Anai? Kesehariannya sekarang masih jadi guru spiritual atau gimana? Gitu aja sih kadang-kadang kalau malam Jumat biasanya gimana AMT tahu hubungin tuh. Nah, baru hari ini iya berat. Ya kita bisa ini. Ya sih sekaliannya kadang ya ke samping ini juga kadang ya, ngaji atau berguru lah bahasa kasar ya. Oh masih sempet ngajar kayak silat gitu mas. Kadang-kadang juga sih kalau memang ada waktu yang senggang lah ibaratnya yang menggali apa yang skill kita punya aja gitu. Oh iya. Nah jadi teman-teman Bang Ana ini adalah salah satu, bisa dibilang guru spiritual dan di samping ada temennya juga namanya Bang Broy itu dia selalu kolaborasi tuh buat tentang spiritual. Jadi kalau misalkan teman-teman penasaran kita mau tanya Bang Ana nih, Bang Ana rencana mau bawain cerita apa Bang Ana? Kalau gue sih sebenarnya sih sebenarnya pengalaman ya, cuman kalau yang baru yang terjadi 3 minggu yang lalu di rumah kawan gue nih, Pak, di daerah Seng gitu ibaratnya kan. Gue udah lama tidak ketemu sama beliau, karena beliau menghubungi gua di saat itu kan, gue ditelepon disuruh main ke rumahnya, kecap karena sudah lama tidak silaturahmi, akhirnya gue datanglah ke rumah dia tuh, untuk mancing gitu ibaratnya kan. Karena emang hobinya beliau itu mancing gitu, boleh sebut nama nggak kira tahu deh? Beliau ini namanya Stoyon kawan gua hebat. Iya. Karena emang beliau ini hobinya mancing dari dulu gitu, dari zaman SMA, dari zaman sekolah, ya dari ibaratnya mancing mancing mancing, oh sampai saat ini, sampai sekarang saat ini. Beliau ini memang hobinya mancing, entah kenapa dari dulu memang mancing gitu. Nah, beliau ini ngubungin gue saat itu gitu, ke rumah, suruh main gitu. Okelah karena ibaratnya kita silaturahmi, sudah lama tidak bertemu ya kan. Biasalah namanya kawan lama, kita ketemu ngobrol ngobrol, ini ya kan, mempersiapkan untuk dimancing malam. Nah, saya silaturahmi lah ke rumah beliau nih, ke daerah Ciseng. Nah, ngobrol-ngobrol-ngobrol sembari ngopi, tiba tuh waktu malam. Oh gitu? Iya, boleh Bang. Tahan dulu, teman-teman penasaran ya di waktu malam itu Bang Ana ada apa? Oke, kita langsung masuk aja ke Barol, bahas horor. Oke Bang Anai, boleh langsung diceritain Bang Anai? Ya, pas saat jam 4 sore, kami itu sama beliau itu mempersiapkan alat mancing ya, kayak umpan, pancingan segala macam itu, kayak rokok stok Kak, kopi, oh udah stok buat di pinggir kali saat itu ya Kak. Kami itu sudah mempersiapkan semua, tibalah akhir malam, sekitar jam 8 lewat, minimal kemungkinan jam setengah 9. Nah, nggak jauh dari rumah ke pemancingan itu kira-kira 100 meter lah gitu, nggak terlalu jauh lah. Kami berjalan, ya namanya saya pribadi kan bukan untuk menantang atau untuk gimana-gimana gitu ibaratnya, karena saya ini ekspor di tempat situasi baru atau daerah tersebut gitu, kami lewat rumah tua. Oh udah sempet lewat rumah ya, rumah tua tersebut gitu, dan saya pun tidak tahu itu rumah bekas apa bekas apanya, dan orang situ pun mengira itu rumah sudah lama tidak ditempati saat itu, terbengkalai, cuman terawat. So, ya kan, kami melewati rumah tua tersebut, saya iseng gitu loh. Oh udah ada situasi? Iya, situasi yang tidak memungkinkan kayak badan merinding gitu ya kan, kawan saya juga yang namanya Toyon ini gitu ibaratnya merinding gitu ibaratnya. Dan saya itu bukannya untuk menantang saat itu, cuman untuk membuktikan. Iseng lah saya mengambil handphone untuk berfoto atau nah saat itu saya melihat ada spot pohon beringin. Oh, ada pohon beringin juga itu? Ya, saat itu memang pohon beringin tersebut itu kalau menurut saya itu unik gitu loh. Unik, spotnya juga baik gitu kan. Kami melewati titik pohon tersebut, kami berhenti sejenak untuk memotok gitu, foto, dan kami itu tidak mengetahui ada hal-hal yang apapun itu terjadi, cuman badan saya merasa bulu kuduk merinding. Oh gitu. Berarti sempat ngerasain hal yang memang udah diganggu tuh dari asal di hawa atau mana kami melewati. Kami ini mampir sebentar untuk berfoto dokumentasi ya, kami foto
Dan pertama foto itu agak buram. Oh gitu? Ya agak buram dan kami penasaran, kami berfoto 2 kalinya ya. Oh berarti sempat foto 2 kali tuh buat oh berarti ada dokumentasinya Pak ya? Oke nanti teman-teman gue bakalan tongolin dokumentasi dari Bang Ana ya. Terus Bang Ana? Nah setelah itu kami di perjalanan itu berbincang lah sama Toyon. Apa yang lo foto dan apa yang ditampakkan di foto tersebut. Nah kalau saya pribadi melihat sosok putih seperti kayak bencana menyamping gitu. Kalau yang saya lihat itu baik di real ataupun di sesi foto tersebut. Oh itu ya. Berarti sempat nampakin diri tuh Bang? Iya saya melihat pribadi. Cuman kalau teman saya ini yang namanya Toyon itu dia tidak bisa melihat, cuma bisa merasakan. Iya. Nah ketika saya zoom tidak tampak gitu. Nah mungkin dari ente gitu bahasa menanyakan atau ada itu ya mungkin saat ini saya bercerita seperti itu aja gitu. Berjalan setelah itu kami berdua berjalan menuju kali untuk memancing. Nah, setelah kita melewati dari rumah yang sudah cukup terbengkalai tapi terawat, nggak jauh dari situ melewati ke kayak lapangan modelnya ya, Kebun gitu ya? kayak kebun gitu kayak lapangan kayak kebun gitu. Kami iseng gitu loh dan kami tuh merasakan gitu. Nah iseng bikin video saat itu kan. Oh sempet dokumentasi videonya Iyo gitu loh karena teman saya juga penasaran dan dia ingin membuktikan apakah ada kak gitu karena warga sekitar itu sering ditampakkan gitu ya sosok aku nih. pocong kalau nggak salah saya lihat itu pocong pas saya di dokumenter itu nampak jelas pocong gitu. Berarti pocong ini memang sering ada buat ganggu warga tuh? Dia itu sebenarnya bukan mengganggu cuman untuk menampakkan saja gitu ketika warga mungkin ada yang ditampakkan atau tidak gitu. Cuman yang saya bertanya ke warga itu sama yang kawan saya ini bertanya itu memang ada sesosok itu yang sering mengganggu gitu. Eksistensi lah gitu. Ya gitu bahasa maksudnya kan kalau ada orang yang percaya atau tidak yang bangsa seperti itu gitu. Banyak kan mayoritas kan orang ada yang percaya dan tidak, ada yang tidak. Ya nah mungkin bangsa tersebut itu dia untuk menonjolkan atau untuk menunjukkan ada loh bangsa kami gitu, bukan hanya bangsa kalian aja gitu. Mungkin dia iseng dia menampakkan seperti itu, eksistensinya seperti itu jelas itu. Tapi setelah misalkan warga dari ada gangguan nih, itu memang sering kejadian kayak gitu Bang? Ya kalau saya bertanya itu ke warga itu ada 2 warga, mungkin dari bapak-bapak sana saya menanyakan, beliau itu kalau pulang kerja saat itu kan, dia bawa motor melewati daerah tersebut, itu kadang-kadang suka penampakan putih gitu. Oh putih lah? Iya kayak loncat-loncat gitu sistemnya gitu. Berarti itu bentuknya memang yang dari tadi Abang bilang itu? Iya kalau saya jelas itu kalau saya pribadi jelas melihat saat itu pocong loncat-loncat gitu dan kawan pun saya pun itu melihat sebagai itu pocong sosoknya gitu. Oke. Terus Bang Ana kelanjutannya dari Bang Ana habis dari kebun, saya ibaratnya tidak menantang, saya jalan. Niat saya itu memang benar mancing pure ya saat itu. Kami sudah tiba di pinggir kali nih. oh udah langsung di pinggir? Iya sudah menyiapkan semua bahan-bahan yang disiapkan itu kami mancing. Nah ketika kami mancing sekitar 30 menit 45 menit tersebut gitu ibaratnya ada gangguan. Gangguan itu aku? Minimal pertama itu kayak suara. Oh sempet ada suara? Ada suara gitu kayak mungkin kalau itu pikiran saya saat itu yang di lokasi tersebut itu mungkin suara binatang tuh. Ya cuman kalau saya berpikir positif aja saat itu karena emang tujuan kita kan baik tidak mengganggu yang ada di wilayah tersebut. Cuman yang ada di wilayah tersebut itu cuman dia menunjukkan atau ingin memperkenalkan diri. Mungkin saya berpikir positif saat itu. Nah ketika saya mancing itu awalnya ada suara kayak orang berjalan gitu. Saking saya penasarannya saya minta izin sama kawan saya, John tunggu sini ya, boleh gak gua ke samping sebentar? Mau ngapain naik kata dia kan. Ya mungkin menelusuri suara yang biasa tadi mengganggu aktivitas kita di sini nih gitu. Ketika saya meninggalkan di lokasi tersebut, saya menyamperin suara yang tersebut itu gitu. Nah ketika saya samperin itu berwujud entah itu halusinasi saya atau eksistensi dari dia itu kan saya kurang paham. Saking saya penasaran saya samperin. Itu berbentuk kayak sosok wanita tapi bukan kayak wanita gitu berbentuk putih gitu menyamping. Oh sempet nongol juga tuh? Nongol gitu saat itu saya pribadi melihat. Saya
baca-baca yang sebisa saya saat itu kan. Ketika itu saya baik lagi dong, ketika kawan saya asik mancing, saya berbicara sama beliau kan, "Yon, kira-kira mancing berapa lama?" "Ya gua harus dapetin banyak lah, minimal 1 kilo atau 2 kilo lah, buat kita bakar-bakar atau kita buat makan di rumah." Oke, jadi begitu. Cuman nanti kalau suatu saat atau nanti ke depannya nih ada gangguan dari sekitar sini, ya otomatis lu jangan kabur ya, gitu. Kalau misalnya di antara kita ada yang kabur ya otomatis kan minimal lah bahasa kasar ya, lu gua pukul. Tuh. Oh gitu bahasa bahasa tongkrong biasa kemana enak kan gitu lah kalau saya lagi ngumpul lama gitu ya. Yes, nah gitu. Ketika dia lagi asik beberapa jam kemudian, dia itu saking asiknya entah dari kali itu kan kalau mancing itu kan dia fokusnya ke kail ya, ya kayak pelampung lah om lah yang pom bahasa kasar gitu ya kan, pelampungnya dia lihat itu kayak semacam ular tapi bukan berbentuk ular. Ules tapi bukan berbentuk ules. Iya, dia gede, gede, ada sisipnya gitu, cuman di atas kepalanya ini kayak ada mahkota. Berarti itu benar-benar emang ada mistisnya itu banyak ya. Kebanyakan kalau kata orang asli sana ya, karena saya kan bukan asli daerah-daerah sana jadi bahasa kasar ya. Saya kan hanya pendatang, hanya ingin main dan itikad saya kan baik, silaturahmi sama kawan lama saya. Gitu. Kalau kata itu konon katanya situ ada raja siluman ular ya kalau nggak salah ya. Kalau bahasa warga sana gitu. Jadi dia besar gitu, di atasnya itu ada mahkota itu dia ada sepasang sebenarnya. Yang satu itu sebagai laki-laki, mungkin yang menampakkan itu yang saat itu saya lihat dan kawan saya lihat itu sosok ular itu wanita. Ulasnya wanita. Wanita. Tapi gimana badannya itu berbentuk Kalau badan itu berbentuk ular gede. Cuman kepalanya kayak mirip kayak sosok naga. Naganya itu kita gimana ya ininya untuk menerawang atau untuk gambarannya nggak boleh kan. Saya juga rumit untuk menggambarkan saat itu kan, karena untuk dokumentarin itu saya panik untuk mengeluarkan handphone merekam atau sesuatu itu juga saya nggak kelasnya ya sempat. Dan si Toyon ini yang tadinya dia tidak berani karena emang bercandanya kita dari dulu seperti itu ya, kalau ada apapun itu terjadi jangan ada yang kabur di antara kita. Tuh, ya kan? Baik itu mau ditampakkan makhluk yang berbentuk hancur gitu atau berbentuk seperti apapun itu ya, itu tergantung dari kitanya, iman kita gitu, tergantung dari kawan kita yang biasa kita main atau kita nongkrong atau kita sering mancing gitu. Cuman ya saya pikir itu saya saking penasaran sampai saat ini ya itu kenapa saya ditampakkan selalu dari dulu, dari zaman saya sekolah SMA bahkan sampai sekarang saya pun selalu ditongoli seperti itu. Padahal saya dari awal saya tidak pernah menantang. terus soalnya. Nah, ketika itu saya penasaran dari dulu sampai sekarang pun saya penasaran. Akhirnya saya berguru lah gitu loh ke daerah Banten. Ketemu guru di atasan saya lah Mas. Saya bertanya, apakah ada potensi di diri saya? Guru saya itu menjawab pertanyaan saya gitu. Saya ini dari kecil itu ada titisan dari pihak keluarga. Titisan Tuh keturunan apa gimana, Bang? mungkin kemungkinan keturunan ya, titisan itu kan itu berbentuk mungkin keturunan ya. Cuman saya juga kurang tahu gitu ibaratnya. Cuman saya gali akhirnya dengan pengalaman saya sendiri berjalan atau saya bergaul apapun itu jenisnya selalu menampakkan seperti itu gitu. Walaupun saya tidak mau ya, kayak Berarti termasuk yang di kebun itu lah ya. iya yang kayak di kebun, di rumah yang tua yang terbengkalai tapi terawat gitu ibarat kasar ya kan. Terus pas sudah di kebun itu gimana Bang lanjutannya, Bang? Di kebun masih yang kita bahas yang tadi, balik lagi ke topik yang di kali. Saya masih penasaran itu yang ditongoli berbentuk ular itu. Apakah itu jenisnya apa? Maksudnya dia mengganggu atau mengasih rezeki buat kita berdua gitu. Karena konon ceritanya dari orang dulu atau sesepuh dulu nih, ketika kamu mendapatkan rezeki, dikasih rezeki, bakal muncul makhluk-makhluk yang tidak kasat mata. Jadi contoh kalau kamu mendapatkan ikan mancing malam-malam, mungkin ada penampakan yang tidak yang kamu inginkan. Contoh mungkin seperti itu. Oke. Ketika sudah ditongolin berbentuk seperti itu ular gitu ya kan, tapi kepalanya berbentuk naga, di atasnya ada mahkota gitu ya. Sejam atau 30 menit lah kalau nggak salah ini. Saya agak lupa ya 1 jam. Itu kawan saya itu dapat mancing itu alhamdulillah dapat banyak. Oh, dapat ikan terus. Iya.
karena mungkin dikasih rezeki sama penghuni situ mungkin. Kita kan kurang tahu ya, Allah alam, kita balik lagi ke iman masing-masing atau ke diri atau seseorang pribadi lah gitu iman. Kalau saya sih mempercayai itu semua gitu, karena saya pengalaman saya pribadi, saya bergaul atau saya bergadang dimanapun itu, atau saya bermain atau silaturahmi dimanapun itu selalu ditongolin gitu. Entah itu dia mau mengganggu atau bahasa kasar gitu ya, atau dia mau memperkenalkan diri, saya sih nggak jadi masalah. Banyak pengalaman saya, cuman yang baru-baru saat ini saya alami 3 minggu yang lalu itu yang saya tahu gitu. Nah, itu kan sempat ada gangguan lagi nggak, Bang, setelah dari habis mancing itu? Kalau gangguan itu setelah kawan saya dapat ikan banyak itu, mungkin kalau kita perkirakan itu sekitar 1,5 kilo ya. Itu ada suara ketawa. Oh, sempet diketawain lagi? Iya, diketawain. Nah, kawan saya ini sudah mengerti kalau sudah mendapatkan ikan di kali banyak, minimal 1 atau 2 butir ikan lempar ke kali atau ke daratan gitu. Karena mungkin makhluk itu meminta rezeki yang kita punya. Akhirnya dilemparin lah ikan berbentuk kayak ikan benter, bahasa sana itu ikan benter ya, apa bahasa Indonesia saya kurang paham ya. Sebutnya ikan benter, dilempar 2 biji, ukurannya lumayan lah, sedang lah ya kan. Dilempar saat itu udahlah gitu ibaratnya. Saya ngeliat jam di handphone itu pada saat itu pukul 1:30 subuh atau malam gitu kita sebutnya ya. Nah, kami melanjutkan mancing lagi. Nah, ketika kami melanjutkan mancing lagi saat itu kan, itu di depan kami nih, kan kami fokus mancing tuh di kali tuh ya. Kami fokus ke depan gitu. Itu di depan itu ada sesosok apa gitu, saya juga kurang paham ya. Karena makhluk itu kan ada yang benar-benar bisa menonjolkan atau ekspresi dia bisa apa ibarat bahasa kasar gitu ya kan. Itu melihat putih yuk, sosok putih, gangguan banyak. Ini masih di kali gitu, Bang? Masih di kali. Saat pukul 1:30 kalau nggak salah. Oke, ya terus. Nah, kami melihat gitu, lagi nih gitu ibaratnya. Kami ini tidak mengganggu tuh ibaratnya. Kami ini kan hanya mencari ibaratnya sedikit rezeki lah bahasa kasarnya kan. Karena kan di alam itu kan ibaratnya kita harus menjaga, ya kan, alam kita jaga atau apapun itu kita jaga, dan kita adab itu nomor 1 pertama ibaratnya. Oke teman-teman, mohon maaf banget ini sebelumnya ya. Tadi ada kesalahan teknis sedikit dan kamera juga gue nggak tahu kenapa tiba-tiba mati gitu kan. Tapi masih nge-record teman-teman. Nah, di situ nggak ada gambarnya dan gue nggak tahu ini kenapa. Tapi yang jelas kalau dalam teknikal kamera itu overheat ya, overheat ya. Dan gue nggak tahu juga nih Bang Anai soal iseng nih rata-rata seriusan. Kalau kita itu kan berpikir positif. Oh gitu. Mungkin jahil lah. Lah, itu jangan kirim aneh-aneh lah Bang, gitu kan. Bahaya juga nih. Di Bang Bro kita tahu kacau loh. Mungkin di luar dari nalar kita mungkin ya, yang gangguan yang di luar dari teknis lah gitu bahasa kasar ya kan. Ya mungkin lanjut aja dari apa yang mau dibahas lagi gitu ya kan. Sampai mana kan. Tiba konsepnya apa? Horor gokil lagi. Oke Bang Anai, kita lanjut ke alur cerita lagi. Oke, tadi sampai di ketemu putih Bang. Ketemu putih di kali itu ya. Saat itu kita balik lagi ke topik yang tadi terakhir mancing itu ya. Kita fokus mancing. Saat itu ada mungkin penampakan ya. Penampakan itu dari kasat mata kawan kita itu kan seputih itu ya. Entah dari itu berbentuk apa kan kita juga saat itu kurang paham. Saya saking penasarannya saat itu saya tegesin. Itu kan saking penasarannya di diri saya, bentuk apa dan itu apa gitu kan. Akhirnya pas saya mau nyebrang ditahan lah sama kawan saya. Jangan macam-macam lah bro, kata dia. Emang kenapa bro gitu kan. Ini tempat bukan tempat daerah lu gitu loh. Emang lu ini kan ibaratnya kan gue undang. Keselamatan atau apapun itu jenisnya itu tanggung jawab gue bro. Kita menghargai tuan rumah. Nah, dari itu kita sebagai seorang muslim yang beriman lah, kita baca-baca doa yang bisa kita lah. Dari itu kita nggak handphone tuh pukul jam 3 subuh, jam 3 pagi tuh ya. Asiknya mancing tuh bro gitu ibaratnya. Nih mancing nih kasihkannya gitu ya, namanya anak muda ya, lama bergumpal ini kan. Pukul itu jam 3 subuh perasaan udah enak untuk Yon pulang aja kita.
Karena kan posisi kan kita udah dapet lah, yang keinginan lu sudah tercapai ya, baliklah gitu ibaratnya. Nah kawan ini masih tetap kekeh, tunggu subuh lah gitu, karena feeling udah kagak enak, udah balik aja gitu. Takutnya ada gangguan-gangguan yang tidak kita inginkan, terjadi hal yang tidak yang kita inginkan gitu, posisi saat itu malam itu kan. Udah baliklah gitu. Baliklah kami berdua itu dari kali, melewatin tadi tempat yang awal kita mau mancing, Yang kebun itu Bang? kebun. Nah, ketika kami balik saat itu merasakan tindak yang gimana ya, posisi kalau orang awam bilang itu bulu kuduk merinding. Bulu kuduk merinding saat itu kan. Nah kawan kita ini bukannya sompral ya, bahasa kasar anak muda sekarang gitu, sompral gitu, maksudnya yang takabur bahasa kasar ya kan. Bikin video sama beliau, bikin video iseng, ada lagi penampakan tersebut. Oh itu sempet kerekam tuh, rekam ada nanti suatu saat besok atau next time nanti saya kirim filenya ke Putih ya. Oke ibaratnya gitu. Nah, udah gitu kan saya juga nggak percaya karena dia orang awam yang tidak bisa melihat atau cuma bisa merasakan doang gitu ibaratnya. Kalau saya kan pribadi, mata saya itu kalau di suatu tempat itu bukannya maksudnya jelalatan ya kalau bahasa ini ya, cuman penasaran apa sih yang lu lihat gitu. Nyata yang di video itu sama di saya lihat nyatanya pun emang bener-bener ada gitu, berbentuknya emang bener real. Itu kalau bahasanya kalau dibedah atau ditelusuri itu entah itu jin atau berbentuk manusia yang sudah meninggal tersebut. Tapi bentuknya itu aku. Kalau berbentuknya kayak bentuk pocong gitu, kalau kurang lebih jelasnya gitu, kalau saya lihat pocong gitu. Tapi yang ini itu dia kayak terbang gitu sistemnya, cuman kalau sudut pandang orang awam itu loncat-loncat. Oke, buat teman-teman nanti yang penasaran, ntar gue kasih di ada video ya, video yang pocong itu ya Bang. Siap. Terus Bang dari situ udah masih ngerasain hal itu Bang? Kami balik dari situ sudah sampai di rumah pun ada gangguan sedikit mungkin ya. Mungkin hawa dari luar terbawa sampai ke rumah. Entah dari makhluk halus itu mengikuti atau besuka dari dalam diri kita. Itu kan Allah alam. Dan di rumah pun di dapur saat itu kami habis mancing itu kan membelah ikan atau nyangin ini ikan, bahasa kasar kan nyangin ikan. Di dapur kawan saya ini panci atau apa gitu ibarat dangdang lah bahasa orang sana bilang tuh, daya angin sempet jatuh gitu. Dan saya ngomong masing-masing aja lah, saya bilang gitu, kalau memang mau mengikuti dari kami berdua boleh silahkan di luar gitu. Atau ini jangan mengganggu orang rumah karena orang rumah ini tidak tahu menahu urusannya gitu. Kalau memang Anda mau mengikuti atau suka dari antara kami berdua silakan, no problem gitu ibaratnya. Cuma kalau untuk mengganggu silakan, balik lagi tentang asal Anda, karena di sini bukan tempat Anda. Itu aja sih. Itu berarti udah dari situ udah gak ada gangguan lagi tuh? Gak ada gangguan lagi, kami happy ngegoreng ikan, sarapan makan. Oke. Tapi lu mau ngomong gak bagi-bagi gue? Itu kan saya mau mengundang Anda, mungkin Anda lagi sibuk. Bisa aja Bang Roy, bisa aja Bang Roy. Jadi gini teman-teman, oke, gini Bang, ada nggak pesan-pesan buat teman-teman yang lagi nonton di rumah? Kalau pesan-pesan sih kalau teman-teman tuh silaturahmi atau ke tempat yang bukan semestinya apa gimana, tolong jaga amanah atau jangan terlalu takabur ibaratnya, karena selain kita hidup di bumi ini ada makhluk yang di luar dari kita, di luar dari kasat mata. Itu saja sih yang saya sampaikan untuk kawan-kawan dan rekan-rekan di rumah. Oke teman-teman, itu adalah salah satu cerita dari Bang Anai, dan itu memang membuat sekujur tubuh gua sebenarnya di sini merinding, termasuk yang tadi kamera mati itu sempat, tapi tadi alas record kameranya nyala ya, tapi nggak ada ini ya gambar mati. Jadi ada satu gangguan lah, tapi yang penting di sini gua coba buat podcast lagi sama Bang Anai. Mungkin dia ada bau-bau, kalau bisa dibilang sama Bang Bare apa Bang disebutnya Bang, raja jin ya Bang nih Bang. Ada raja setan. Oke teman-teman. Oke, jadi buat teman-teman nih ya di rumah ya yang suka dengan video ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe teman-teman. Jika kalian udah subscribe terima kasih banyak, dan jika kalian udah like, udah share video ini terima kasih banyak.
Jadi semoga rezeki-rezeki kalian bisa menambah dan mengalir terus ya Bang. Amin 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 ya Allah. Oke, terima kasih banyak. Saya host dari Kenangan Misteri pamit undur diri dan ada Bang Ana ya. Siap. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.